Tentu kami bekerja ini baik ada tahapan, tidak ada tahapan pemilu maupun pemilihan, tetap kami bekerja secara maksimal. Iya betul. Baru mau 7 tahun Iya. kan, gitu. Sehingga kalau 7 tahun itu kan masih unyu-unyu ya. Gitu ya. Masih gemes-gemesnya. Masih gemes-gemesnya gitu ya. Sudah paham bahwa mereka juga keberatan dengan transaksi-transaksi yang ada menjelang pemilu. Nganggapnya itu pesta bagi mereka menunggu serangan fajar. Ya, gimana? Kamu itu berapa tahun ini kemana aja? Ayo kita ikuti obrolan kali ini bersama-sama kami Inside Bawaslu Boyolali. Inside Bawaslu Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali bersama dengan kita lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Boyolali. Dan akhir-akhir ini tahun 2025 ini pasca pemilu banyak sekali pertanyaan dari masyarakat. Tetangga-tetangga saya tanya, teman-teman tanya, Bawaslu ngapain kalau misalkan nggak ada pemilu? Nah, kalian ingin tahu jawabannya? Nanti akan kita bahas bersama dengan pakarnya, orang yang kompeten di bidang kepemiluan. Dengan siapa? Check this out. Ayo kita ikuti obrolan kali ini bersama-sama kami Inside Bawaslu Boyolali. Inside Bawaslu Boyolali. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan ngobrol-ngobrol seru terkait ngapain Bawaslu pasca pemilu ini, atau kalau bahasa dari siapa ya, Ibu Diana dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, pos elektoral itu kita ngapain gitu, setelah pemilu kita ngapain gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol seru, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi di Bawaslu Kabupaten Boyolali ini ngapain aja Bawaslunya. Kita ngobrol dengan Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, Bapak Widodo SH. SH ya Pak ya? Iya. MH? Iya. Oh, SH MH. SH MH, sahabat Bawaslu, maaf ya. SH MH. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali tahun berapa Pak? 2023, Iya. periode 2023 sampai 2028. Nah, kita nanti ngobrol-ngobrol terkait itu Pak. Akhir-akhir ini banyak yang tanya, terutama saya pribadi banyak yang nanya, teman-teman, Son, Bawaslu ngopo wae nek bar pemilu gitu. Nah, saya sebenarnya bisa menjelaskan, tapi ketika saya menjelaskan nanti takutnya kalau apa istilahnya menjelaskan secara personal, nanti takutnya ada yang kurang atau gimana. Nah, sekarang kita jelaskan kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada, apa sih Bawaslu ngapain sih selama ini setelah pemilu ini, ngapain Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oh, bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami, dan saya tanya dulu sebelum nanti jawab. Iya, gimana? Kamu itu berapa tahun ini kemana aja? Ya kan? Karena memang ini penting ya. Karena bagi teman-teman yang mengikuti media sosial Bawaslu, apalagi orang asli Boyolali. Iya, betul. Sony itu kok lama nggak di Bawaslu Boyolali? Sekarang datang-datang jadi host lagi, terus wawancara ketua lagi gitu. Ya, maka sebelum saya jawab, saya tanya dulu Bang, kamu kemana aja ini? Ini kenapa jadi hostnya yang ditanya ya? Nggak apa. Gini Pak, alhamdulillah kemarin mau jelasin dari mana ya? Kebetulan saya kemarin itu di Bawaslu Kabupaten Semarang ya, Penangkatan di sana ya. Dapat penempatan di sana PNS-nya selama kurang lebih 3 tahun ini. Kan?
Jadi kalau dulu yang mengikuti media sosialnya Bawaslu Kabupaten Boyolali ada Bajul dan Bajul menghilang. Ya mohon maaf ya karena Bajulnya pindah ke Kabupaten Semarang. Besok Bajul muncul lagi ya. Terus baru ini hari apa Pak? Selasa ya. Selasa berarti awal bulan kemarin itu baru mutasi ke sini per 1 Agustus, alhamdulillah bisa ketemu dengan Mas Ketua lagi. Tapi sekarang saya manggilnya Pak ya, Pak Ketua, karena dulu di Bawaslu yang dulu ya Pak ya, masih jadi Kordif saya ya Pak ya, Kordif Hukum Humas Datin, manggilnya Mas. Sekarang karena Pak Ketua manggilnya Pak. Ya Mas Ketua itu kayaknya kok kurang in gitu. Kurang ngecung gitu. Jadi saya panggil Pak Ketua. Oke. Ya itu Pak. Ya, Singkatnya kita lanjut ke tema itu tadi. Ini penting ya, karena kita ini kan sifatnya menyapa, nggak yang formal-formal banget gitu. Jadi betul. juga harus tahu bahwa Mas Sony mulai tanggal 1 Agustus kemarin sudah kembali lagi ke Boyolali. Setelah 3 tahun belajar di Kabupaten Semarang. Saya senang, bukan hanya kamu, ada Mas Indra yang 1 tahun lebih di Bawaslu Provinsi DIY gitu. Sekarang balik ke Boyolali, maka harapannya nanti Bawaslu Boyolali lebih baik lagi. Amin. Baik, tadi nyambung apa yang disampaikan Mas Sony tadi, pertanyaannya Bawaslu itu ngapain aja sih kalau tidak ada tahapan, atau kalau bahasanya Bu Diana tadi apa? Pos elektoral. Pos tahapannya, pos elektoralnya, pasca pemilu. Jadi kawan-kawan, sahabat semua harus tahu bahwa kami itu lembaga yang sifatnya sudah permanen. Tentu kita tidak seperti ketika masih ad hoc zaman Panwas Kabupaten dulu yang sudah berhenti, sudah berakhir pada tahun 2018. Tentu kami bekerja ini baik ada tahapan, tidak ada tahapan pemilu maupun pemilihan, tetap kami bekerja secara maksimal. Cuman bedanya kalau di masa-masa tahapan pilkada maupun pemilu, tentu kita itu fokusnya di luar tugas-tugas masalah internal kelembagaan, kita pengawasan masalah tahapan. Oh gitu. Tetapi kalau tidak ada tahapan, ngapain aja? Yuk banyak. Yang pertama, kami selalu melakukan kegiatan-kegiatan evaluasi, ya baik pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Evaluasi menyeluruh yang kami lakukan itu terkait dengan evaluasi proses pengawasan tahapannya itu sendiri, kemudian evaluasi kelembagaan internal. Kemudian evaluasi kesiapan SDM dan sebagainya, termasuk evaluasi hal apa saja yang bisa menjadi penguat maupun penghambat proses-proses pengawasan tahapan pemilu maupun pilkada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasca tahapan pemilu maupun pilkada itu kami justru mempunyai cukup waktu untuk kemudian kita maksimalkan melakukan satu upaya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang pertama tentu terkait dengan eksistensi keberadaan lembaga Bawaslu di tingkat kabupaten kota. Ini penting karena kita ini kan belum terlalu lama, baru mau 7 tahun kan, gitu. Sehingga kalau 7 tahun itu kan masih unyu-unyu ya, gitu ya. Masih gemes-gemes gitu ya. Tetapi kalau dari sisi kelembagaan 7 tahun tentu juga waktu yang tidak singkat. Itu sudah proses mencapai usia-usia yang mestinya semakin matang gitu kan. Tentu masyarakat harus tahu apa saja bentuk-bentuk kematangan kami kan gitu. Itu kami sampaikan. Banyak kegiatan podcast seperti ini, kemudian ada kegiatan talk di radio, bahkan televisi swasta lokal, kemudian kami melakukan kegiatan sosialisasi partisipatif kepada kawan-kawan pemula di sekolah. Kemudian kami melakukan kegiatan evaluasi bersama dengan stakeholder dan lain sebagainya yang itu kami lakukan secara terus-menerus berdasarkan program kerja kami yang simultan dengan kegiatan-kegiatan penguatan kelembagaan di internal. Misalnya kita tahu kalau waktu-waktu seperti ini bahkan Boyolali menjadi sampel pemeriksaan BPK. Jawa Tengah. Makanya kami luar biasa sibuk ini. Biasanya jangan tahu karena 50 hari kerja akan menjadi tempat untuk dijadikan arena pemeriksaan lembaga, karena harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi banyak sekali. Kemudian juga kami membangun koordinasi dengan stakeholder, utamanya yang di level paling
bawah misalnya dengan kelompok-kelompok masyarakat, dengan pemerintah desa membentuk desa anti money politik, desa pengawas dan sebagainya yang selalu kita lakukan. Seperti itu. Kalau itu tadi Pak, tadi ada disebutkan Pak Ketua apa namanya, Ghost to School atau Ghost to Campus ya dengan pemilih pemula. Nah itu ya memang kita tahu ya anak muda itu sebagai agen perubahan. Tapi kalau untuk sekolah itu kan ada yang sudah memiliki hak pilih, ada yang belum ya. Itu apakah kita memberikan apa ya istilahnya ya, penguatan kepada mereka tentang pengawasan partisipatif dari kawan-kawan di sekolah yang belum memiliki hak pilih, karena besok pada pemilu selanjutnya mungkin sudah memiliki hak pilih, atau yang kemarin sudah memiliki hak pilih aja Pak. Jadi misalkan kelas, kalau sekarang bahasanya kelas berapa sih? Kalau dulu kan kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 9 ya, 9, 10, 11 ya. 10, 11, 12 ya. 10, 11, 12. Itu apakah secara menyeluruh kelas 10, 11, 12 atau cuma yang kemarin sudah memiliki hak pilih aja untuk itunya? Kalau yang kami lakukan tentu menyeluruh bahkan ya? Bukan hanya kepada siswanya, bisa saja kepada gurunya dan lain sebagainya. Untuk apa sebenarnya? Jadi kehadiran kita Bawaslu ke kelompok-kelompok masyarakat, kepada pemilih pemula, kepada kelompok-kelompok perempuan dan lain sebagainya untuk memberikan sosialisasi bukan hanya pure pada teknik pengawasannya, tetapi lebih pada sisi substansi sebenarnya demokrasi yang baik itu seperti apa. Ini kan penting, karena membangun kesadaran agar masyarakat, utamanya memang yang sudah mempunyai hak pilih ya sebenarnya, itu merasa butuh untuk ikut mengawasi pemilu maupun pilkada. Ini kan paling penting, ada kebutuhan dulu, ada kegelisahan dulu. Setelah itu baru kita bicara masalah teknis, cara pengawasannya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu saya kira sudah menjadi langkah lanjutan dari apa yang menjadi basicnya. Karena kita tahu Mas Roni, kalau kemarin juga kami sampaikan di podcast salah satu radio di Boyolali bahwa hal yang paling krusial salah satunya yang harus selalu kita lakukan upaya pencegahan sekarang ini kan maraknya isu money politik. Yang kita tahu bahwa pemilu maupun pilkada di Indonesia ini katanya sangat berbiaya besar. Benar. Ya. Nah, ini biasanya erat kaitannya dengan isu-isu money politik. Padahal kita tahu Mas Soni juga sudah lama di Bawaslu membuktikan dugaan pelanggaran money politik itu kan susahnya minta ampun itu. Benar. Karena dari sisi regulasi tidak sangat rigid mengatur. Benar. Kemudian juga masyarakat juga jarang ada yang mau melapor membawa bukti-bukti yang konkret gitu. Tetapi isunya berkembang sedemikian luar biasa bahwa misalnya kalau pemilu atau pilkada, utamanya pemilu, kalau disuruh nyoblos, kalau nggak dibayar saya nggak mau nyoblos, itu kan parah sekali. Ya, kalau itu sampai kemudian ada pemahaman seperti itu di generasi muda, apalagi kalangan milenial tadi Gen Z, bahkan misalnya nanti yang mempunyai hak pilih di tahun 2029 itu melakukan itu, aduh payah itu. Ini harus kita kembalikan kepada realnya yang benar. Apa itu? Bahwa memilih calon kandidat tertentu, baik wakil rakyat maupun calon pemimpin di eksekutif itu mestinya berbasis pada kapasitas, kapabilitas, bukan hanya masalah gizi saja, tetapi isi, visi dan misi kan mestinya seperti itu. Karena negara yang kuat itu harus daerah yang kuat juga, wakil-wakil rakyat yang kuat, yang aspiratif itu adalah orang-orang memahami secara filsafat makna penting kependudukannya. Nah, ini yang kadang-kala masyarakat abai juga, mohon maaf. Saya katakan abai misalnya. Beberapa kali kan penjenengan juga sering ikut turun ke lapangan bersama kami di jajaran pimpinan. Kan sering sekali bilang secara terbuka, untuk dibuktikan susah karena itu cuma statement saja bahwa kalau mau memilih seseorang atau ini ya kalau nggak dibayar kami nggak mau. Coba bayangkan kalau seperti itu, sehingga nanti misalnya ada calon tertentu itu sudah dibebani dulu dengan biaya politik yang sangat besar. Yang itu sebenarnya mestinya dihindari. Logikanya sederhana seperti ini. Kalau kita mau titip aspirasi kepada seseorang, itu kan mestinya yang mau titip itu yang memberikan sesuatu.
Iya, Logika iya. sederhana. Iya, benar. Jangan dibalik. Sudah mau dititipi aspirasi, dititipi perjuangan, dititipi cita-cita, tetapi di saat yang sama diminta dulu Iya. berupa uang atau materi lainnya. Ini kan aneh ini. Dan itu kalau kemudian menjadi sesuatu yang umum di masyarakat, percaya saya, demokrasi itu hanya ada di permukaan saja, tapi maknanya di sana ya, Iya. yang ada transaksional, dan itu saya kira akan jauh panggang dari api itu ya, Iya. akan semakin menjauhkan mencapai cita-cita negara kesejahteraan. Seperti itu Mas. Sebenarnya gini Pak, saya pernah ngobrol sama temen ya, beberapa temen yang caleg ya. Ya ada yang jadi, ada yang enggak. Itu sebenarnya mereka itu, masyarakat itu sekarang malah yang dalam tanda kutip seperti yang disebutkan Pak Dodok tadi, masyarakat nek aku ora di amplopi, aku ora nyoblos. Nah itu kan Jadi sebenarnya calon-calon legislatif atau yang calon-calon yang pengennya akan dipilih, adu visi misi. iya, mereka pengennya juga adu visi misi. Mereka juga nek carane ngene kan yo nganu Mas. Nek pada akhirnya nanti terjadi transaksional seperti itu, modal terlalu besar kan. nanti yang menang kemungkinan yang modalnya paling akeh gitu. Tapi kami maunya juga ayolah adu visi misi atau apa. Jadi salah satu tugas Bawaslu kan pada akhirnya nanti kembali ke dalam tanda kutip menyadarkan Betul, masyarakat. memberantas money politik kan masuk Iya. undang-undang itu tugas Iya. kita. Menyadarkan masyarakat bahwa money politik dan sebagainya itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang Iya, ada di Indonesia, betul. gitu kan Pak. Jadi ya gimana ya, kalau ngobrol-ngobrol soal money politik yang sekarang sudah bisa dikatakan menjamur di masyarakat, itu sebenarnya kalau dibilang istilahnya calon yang mau dipilih itu juga sebenarnya mereka keberatan kalau Iya. ada unsur transaksionalnya Mestinya. seperti itu, Iya. gitu. Jadi mereka itu sebenarnya dengan kita juga bisa dibilang pro. Ayo kita bareng-bareng, kita bareng-bareng money politik dihilangkan, biar kita adu visi misi. Bawaslu juga program kerjanya untuk memberantas money politik, istilahnya untuk mencegah money politik, memberantas money politik juga bisa dikatakan berhasil, gitu. Dan masyarakat juga sadar secara sadar politik bahwa prinsip demokrasi di negara kita ya bukan demokrasi yang transaksional seperti itu. Gitu. Dan ini menarik Pak, menarik ketika apa istilahnya calon-calon itu sudah apa ya, sudah paham bahwa mereka juga keberatan dengan transaksi-transaksi yang ada menjelang pemilu. Oke, dan masyarakat juga sekarang berharapnya meskipun itu dikatakan pesta demokrasi, mereka juga nganggapnya itu pesta bagi mereka menunggu serangan fajar. Padahal Kan parah itu. Padahal fajarnya fajar sad boys gitu kan, ya malah tur nangis wae lah ya. Nah itu makanya salah satu eksistensi kita yang harus selalu dijaga, saya kira harus ada lembaga yang selalu menjaga Iya. roh itu, Iya, agar betul. demokrasi itu tetap pada pada kedudukannya. Iya, bahwa demokrasi itu adalah satu sistem untuk memilih calon-calon pemimpin melalui pemilu yang legal gitu, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Iya. Sehingga bukan hanya menjadi slogan, tetapi menjadi ini. Nah, lucunya kadang gini, itu kan tugasnya Bawaslu gitu. Ya memang tugasnya Bawaslu, Betul. tetapi kami ini hanya bagian kecil dari kelompok masyarakat yang besar. Iya. Oke. Yang kalau kemudian hanya mengendalikan Bawaslu dalam hal seluruhnya termasuk pencegahan, membangun kesadarannya, itu ya tentu akan sangat jauh prosesnya. Kenapa? Kita tahu di kabupaten itu jumlah pimpinannya aja cuma 5. Iya. Nanti kalau pas ada tahapan itu di kecamatan cuma ada 3. Di tingkat desa atau kelurahan cuma ada 1. Padahal rata-rata jumlah pemilihnya itu di atas 3.000 orang. Calon pemilihnya ini kan perbandingannya jauh gitu. Maka tugas kita di Bawaslu salah satunya memberikan satu pemahaman kepada masyarakat arti pentingnya menjaga integritas demokrasi itu, proses demokrasi itu berjalan baik menggunakan prinsip yang langsung bebas, rahasia, jujur dan adil, ya. asasnya, kemudian dijaga bareng-bareng agar terpilih
wakil rakyat atau pemimpin yang betul-betul kita bisa tagih visi misinya gitu loh, yang dijanjikan di awal gitu. Ini yang saya kira penting itu, sangat penting bahkan untuk menghindari politik transaksional itu. Iya. Apalagi Bawaslu Kabupaten Kota itu baru berapa tadi Pak? 7 tahun ya? Mau 7 tahun ya. Bulan ini ya Pak ya? Tanggal 15 besok. Tanggal teman-teman sahabat Bawaslu tanggal 15 Agustus besok Bawaslu berusia 7 tahun. Bawaslu Kabupaten Kota. Bawaslu Kabupaten Kota ya teman-teman. Jadi memang dari Bawaslu RI dan Provinsi itu lebih dulu lahir. Ya, lebih dulu lahir, terus baru lahir yang benar-benar lembaga permanen ya, Pak, ya? Lembaga permanen Bawaslu Kabupaten Kota, karena sebelumnya itu Bawaslu Kabupaten Kota masih Panwas Kabupaten ya. Yang ad hoc. Kalau habis pengawasan selesai tahapan bubar. Seperti kalau sekarang Panwascam gitu ya. Betul. Dan untuk menuju 7 tahun itu Pak, di Bawaslu Boyolali sendiri ini untuk menunjukkan eksistensi di Bawaslu Boyolali seperti yang Pak Dodo atau Pak Ketua tadi sebutkan, dengan banyak program yang kita lakukan pasca pemilu. Ini mungkin kita bisa sedikit refleksi ya Pak ya, refleksi tentang apa yang sudah kita lakukan di Bawaslu Kabupaten Boyolali. Apalagi saya dengar kemarin waktu pemilu bukan Bawaslunya, Kabupaten Boyolali banyak laporan di Bawaslu Kabupaten Boyolali ya Pak ya. Mungkin kita sedikit refleksi tentang eksistensi Bawaslu Boyolali selama 7 tahun ini seperti apa gitu Pak. Bisa cerita. Jadi kalau kita merefleksi tadi, kita usia perjalanannya itu sudah 7 tahun. Itu juga kita sudah mengalami beberapa kali momen pengawasan tahapannya, baik pemilu tahun 2019, kemudian pilkada tahun 2020, kemudian ada pemilu tahun 2024 sama pilkada. Itu sudah ada beberapa ini, dan semuanya alhamdulillah mampu kita awasi secara maksimal. Dan Bawaslu Kabupaten Boyolali itu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 101 sampai 105 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu, ya kita mampu insya Allah alhamdulillah melaksanakan seluruh tugas fungsi dan kewenangan itu. Misalnya menyelesaikan sengketa proses, kita sudah bahkan melalui proses adjudikasi ya, kita berlaku sebagai pengadil, menjadi kuasi peradilan. Kita sudah lakukan itu di pemilu 2019, bahkan juga pemilu tahun 2024 kemarin terkait dengan sengketa pelanggaran administrasi. Kemudian untuk dugaan pelanggaran pidana mampu kita lakukan upaya penegakan hukum, walaupun belum ada yang sampai ke dibawa ke pengadilan karena minimnya bukti misalnya seperti itu. Kemudian yang lain ya munculnya banyak kesadaran di masyarakat bahwa memang pemilu itu harus dilakukan dengan baik. Tentu bukan hanya karena peran Bawaslu saja sih ya, banyak stakeholder lain yang kemudian melakukan upaya yang sama. Tapi tentu sekali lagi yang mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi itu salah satunya adalah Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, dan kami sudah lakukan. Nah di internal kami juga sudah mampu menata kelembagaan, dan alhamdulillah sampai hari ini solid. Tidak ada satu dinamika yang kemudian menimbulkan satu perpecahan. Kemudian tim kita solid, bahkan kita dipercaya oleh Bawaslu RI menuju ke Satker gitu ya. Kita salah satu kabupaten kota di Jawa Tengah sudah menuju ke Satker, sebentar lagi menjadi Satuan Kerja Mandiri kan, yang kemudian nanti mempunyai kewenangan untuk mengelola rumah tangganya sendiri, walaupun kalau sampai hari ini masih kita dari sisi anggaran masih menginduk ke provinsi. Baru menuju ke sana. Nah ini tentu satu keberhasilan gitu. Kemudian untuk yang lain kita tahu bahwa Bawaslu itu merupakan lembaga publik, di mana anggarannya sumbernya dari negara, dalam ini tentu adalah hasil pajak rakyat ya, yang harus kita pertanggungjawabkan juga kepada negara dan rakyat gitu. Maka prinsip kita adalah menjadi lembaga yang
profesional, lembaga yang transparan dan akuntabel, dan terbukti tahun 2024 kemarin kita mendapatkan predikat informatif. Wah, luar biasa. Oleh Komisi Informasi bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali sudah informatif, artinya seluruh kegiatan yang kami lakukan baik di dalam maupun di luar, termasuk pengelolaan keuangan, seluruhnya itu sudah bisa kami pertanggungjawabkan kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi, tapi juga kepada publik, kepada masyarakat bahwa kita bekerja secara profesional. Ini pengakuan yang prosesnya panjang. Iya, betul. Prosesnya betul, panjang, betul. Dan alhamdulillah kita bisa lalui itu, dan kami selalu melakukan upaya-upaya meningkatkan kapasitas baik dari sisi SDM maupun performa kelembagaan melalui kegiatan sosialisasi tadi sudah saya sampaikan, kemudian juga kunjungan, kemudian perjanjian kerjasama kepada lembaga-lembaga. Iya. Contohnya Pak, perjanjian kerjasama? Banyak perjanjian kerjasama pengawasan partisipatif dengan pemerintah desa, dengan Dukcapil terkait dengan PDPB, kemudian dengan sekolah-sekolah ada pengawas partisipatif untuk calon pemilih pemula gitu kan, kemudian dengan perguruan tinggi untuk penelitian, kegiatan magang dan juga diskusi hukum dan lain sebagainya. Kami banyak sekali melakukan itu, dan selalu akan kita tingkatkan. Iya, ya sebenarnya dengan perguruan tinggi itu istilahnya apa ya? Kalau untuk melakukan penelitian atau skripsi ya, tugas akhir atau skripsi, mengangkat terkait dengan misalkan pidana pemilu, itu mungkin kan belum banyak yang mengangkat untuk penelitian di skripsi ya. Itu akan menjadi judul yang bisa dibilang judul yang seksi ya untuk mengangkat tema pidana pemilu. Apalagi Bawaslu bisa dibilang menjadi lembaga peradil terkait pelanggaran pemilu, kecuali kecuali pidana loh ya. Iya, kecuali pidana. Kan dibawa ke. Iya, betul. Ya, dan itu kan memang pidana pemilu kan dibawa ke peradilan umum. Ya, peradilan umum, tapi pelaporan awalnya, pelaporan awalnya atau proses awalnya di sini. Dan sebenarnya mahasiswa itu misalkan mau magang di sini atau misalkan mau belajar tentang istilahnya penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa, apalagi kayak praktek apa istilahnya Pak, sidang ya Pak ya, peradilan semu ya, peradilan semu ya, praktek peradilan semu, kita bisa memfasilitasi itu kepada mahasiswa yang ingin penelitian ya Pak ya. Bisa. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang ingin penelitian terkait kepemiluan atau pelanggaran pemilu dan sebagainya, itu bisa langsung mengajukan surat ke Bawaslu, magang di sini, apalagi misalkan kampusnya udah kerjasama dengan kita. Ya. Oh, oke. Mantap. Kita juga pimpinan Bawaslu Boyolali ada undangan beberapa kali mengisi kuliah umum, akan menjadi dosen tamu di salah satu perguruan tinggi untuk ngisi terkait dengan aturan main pemilu, hukum-hukum pemilu gitu, yang dimasukkan di dalam kurikulum yang diajarkan di kampus gitu. Ya, saya kira penting gitu. Karena memang sampai saat ini jarang mahasiswa ditanya cita-citanya apa, penyelenggara pemilu itu. Cita-citanya kan presiden, cita-citanya ini. Tapi pada kalau orang mau jadi presiden, itu berawalnya salah satunya itu harus ada penyelenggara pemilu yang kompeten, pemilu yang punya integritas. Kita presiden, jadi menteri kan tetap lewat melalui proses itu pemilu, dan proses akan kenal dengan penyelenggara pemilu juga gitu. Nah, ngomongin itu tadi Pak, bulan Agustus mungkin menjadi bulan yang spesial untuk Bawaslu, karena Bawaslu Kabupaten Kota khususnya ya, karena ulang tahun ke-7 besok tanggal 15 ya Pak ya, 15 Agustus. Lalu tanggal 17 Agustus juga merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-80. Tanggal 14 hari apa Pak? Hari Pramuka.
Jangan salah, saya kan masih ketua Saka Adiasta. Iya, saya tahu. Bajunya kan seperti baju pramuka bila dipakai. Jadi saya ingatkan tanggal 14 hari pramuka. Ini menjadi hari yang sangat spesial untuk Bapak Ketua kita, Hari Pramuka. Beliau sebagai Ketua Saka Adiasta. Mantan DKC Boyolali 10 tahun ya. Nah, mantan itu tadi apa yang disebutkan tadi saya nggak begitu paham soalnya. Saya dulu nggak pernah ikut pramuka. Iya. Terus tanggal 15 HUT Bawaslu yang ke-7 Bawaslu Kabupaten Kota. Lalu HUT RI, peringatan kemerdekaan RI yang ke-80. Nah, itu Bawaslu ada apa ya istilahnya ya? Ada semacam kegiatan atau program gitu ya, khusus untuk menyambut itu semua tadi. Kita kan juga ada kerjasama dengan, bukan kerjasama ya? Istilahnya dengan pramuka apa ya, Saka Adiasta Pemilu itu ya, itu masih ya Pak ya? Masih. Nah itu Saka Adiasta Pemilu, terus HUT itu di hari pramuka kita pernah kerja sama Saka Adiasta, HUT Bawaslu, HUT RI. Ini kan secara berurutan ya kegiatan itu. Nah program khusus dari Bawaslu Kabupaten Boyolali seperti apa Pak untuk menyambut itu semua? Yang pertama tentu kalau dengan kegiatan kepramukaan ya nanti kita biasanya mendapatkan undangan untuk ikut kegiatan ulang janji. Oh gitu, ulang janji ya. Renungan Hari Pramuka malam tanggal 14 Agustus itu. Nah, tapi kami masih menunggu undangannya untuk yang tahun ini dari Kwarcap ya. Kemudian untuk kegiatan yang lain, utamanya menyambut hari ulang tahun Bawaslu maupun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, kami melakukan serangkaian kegiatan yang sifatnya itu agak serius maupun yang sifatnya itu entertain. Yang pertama yang yang serius-serius ya kita banyak melakukan kegiatan refleksi, diskusi internal dan lain sebagainya. Kemudian mengikuti kegiatan Zoom yang tiap hari ada, ya, berkali-kali gitu kan. Kemudian juga peningkatan kapasitas, walaupun saat ini karena efisiensi ya kita banyak yang melalui kegiatan daring. Tapi nggak ada soal itu tidak mengurangi makna dari kegiatan itu sendiri. Kemudian yang sifatnya hiburan dan juga membangun keakraban, kita ini baru proses juga. Kemarin sudah 2 kali, masih 2 kali lagi kegiatan olahraga bersama dengan teman-teman KPU. Dengan KPU. Iya, itu keren itu yang kemarin kita sedang menggelar acara tenis meja bersama dan alhamdulillah Bawaslu kalah gitu ya. Tapi saya menang kemarin. Baru pertama kali ikut menang, tapi skor akhir kalah. Kemudian ada juga badminton. Menang kita ya kemarin ya. Menang, kalau badminton menang gitu. Kemudian yang selanjutnya nanti akan ada kegiatan lomba catur. Kemudian juga ada kegiatan permainan-permainan yang membangun keakraban lah ya, karena kita tahu bahwa dari sisi kewenangan, tugas dan kewajiban tentu berbeda antara Bawaslu dengan KPU, tetapi bagaimanapun mereka adalah partner, yang sama-sama dibentuk berdasarkan Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai penyelenggara pemilu. Maka dalam konteks hubungan profesional kerja kita sangat profesional, tapi pola hubungan kelembagaan dan pribadi kita harus tetap sebagai sahabat yang saling support gitu. Sehingga kalau mau seperti ini asik gitu untuk membangun keakraban. Kemudian yang kedua, kita akan adakan renungan nanti menjelang kegiatan hari ulang tahun Bawaslu. Kemudian kita akan potong tumpeng gitu ya, juga mengundang masyarakat sekitar sini lah untuk ikut berpartisipasi dan puncaknya nanti di tanggal 17 Agustus kita akan melakukan upacara bersama. Seperti tahun-tahun yang lalu kami akan mengundang kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar kantor kita ini. Banyak kan kelompok-kelompok masyarakat yang kita undang untuk ikut bergabung di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan upacara bendera peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus tahun 2025. Seperti itu Mas. Jadi memang kegiatan di Bawaslu Boyolali sangat padat ya Pak ya, bulan ini atau apalagi minggu-minggu ini. Dan salah satunya tadi kegiatan dengan KPU. Memang KPU saudara tua kita, kakak kita kan. Jadi kita harus tetap membangun sinergitas dengan KPU. Nggak boleh kucing-kucingan. Iya betul. Kita nggak boleh kucing-kucingan dengan KPU. Kalau
kalau dulu bahasanya Bawaslu ngawasi KPU, tapi sekarang kita ya bersinergi, kita Konteksnya ngawasi tetap, iya ngawasinya bukan ngawasi tetapi lebih pada upaya pencegahannya kita iya, perkuat. betul baru itu. Kemudian kalau sampai mentok tidak ada baru rekomendasi kan Iya. seperti itu profesional sebenarnya hubungannya. Cuma sekali lagi tadi saya tekankan dalam konteks hubungan kelembagaan dua ini sejajar setara, kemudian personalnya orang-orangnya bersahabat sehingga Iya. asik aja. Asik. Kemarin saya sempat ikut sahabat Bawaslu. Jadi kalau dulu di Bawaslu Kabupaten Semarang saya pingpong kalahan, kemarin ditunjuk lawan KPU ternyata menang. Saya latih sekali tuh. Dilatih Pak Ketua sekali satu set. Lucunya yang Tadi dilatih langsung menang. menang. Lucunya yang kemarin tandingan, yang dilatih menang yang melakukan kalah. Berarti memang lawannya beda kemarin. Nah, itu. ini Pak, terakhir ya kita ya, biar nggak terlalu panjang. Terakhir harapan Pak, harapan secara Pak Dodo secara pribadi maupun Pak Dodo secara sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali. Nah ini harapannya kepada Bawaslu Kabupaten Boyolali menjelang usia 7 tahun ini, serta harapan mungkin harapan secara global ya kepada masyarakat Yang kayak apa ya? terkait demokrasi di usia Republik Indonesia yang menjelang 80 tahun ini. Baik. Itu harapannya seperti apa Pak? Baik, kalau harapan pribadi maupun saya selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali, kalau dalam konteks kelembagaan Bawaslu tentu kita berharap semoga Bawaslu semakin eksis, Ya. semakin mampu memainkan peranannya sebagai penyelenggara pemilu yang fokus di dalam bertugas sebagai pengawas seluruh tahapan maupun kegiatan yang dilakukan oleh stakeholdernya, baik KPU, calon dan sebagainya nanti di lain itu harapan kami dalam hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 ini, usia negara kita sudah sedemikian tua Iya, sebenarnya, 80 tahun. tetapi masih tentu dalam demokrasi masih banyak sekali hal yang perlu ditingkatkan, Iya, utamanya kesadaran bahwa menjunjung tinggi integritas demokrasi itu sama maknanya kita betul-betul merawat cita-cita perjuangan para pendahulu. Karena kita tahu bahwa tujuan negara kita itu menjadi negara yang sejahtera, Iya. adil dan makmur gitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi setelah 80 tahun ini ada yang sudah tercapai mendekati ke sana, tetapi dalam konteks kehidupan berdemokrasi kita tentu masih banyak sekali kekurangan. Iya. Itu yang kita sampaikan, misalnya masih maraknya isu money politik, kemudian masih banyaknya kegiatan kemarin PSU di beberapa kabupaten kota provinsi ini kan masih berarti kan masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang muncul gitu ya. Harapannya ke depan masyarakat semakin sadar terkait dengan pemilu yang bersih, ya, makin sadar merawat nilai-nilai demokrasi itu sampai betul-betul murni gitu, agar muncul satu proses pemilu maupun pilkada yang betul-betul berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan dilaksanakan secara berintegritas, menghasilkan sosok-sosok wakil rakyat, sosok-sosok pemimpin baik pusat maupun daerah yang betul-betul mempunyai satu kompetensi untuk memajukan kesejahteraan umum. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita amini bersama-sama sahabat Bawaslu. Dan ini tadi obrolan dengan Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kita ngobrol santai tapi berisi semua obrolannya terkait eksistensi Bawaslu, terkait program-program Bawaslu secara umum maupun bulan Agustus ini ya. Itu mungkin nanti ada kata-kata hari ini Pak Dodo gitu. Enggak, saya tiap hari berkata-kata Mas. Oh gitu. Cukup itu saya kira. Cukup ya. Iya. Ya, sahabat Bawaslu, kita cukupkan sampai di sini obrolan kita hari ini di podcast Bawaslu Kabupaten Boyolali. Kita lanjut di podcast Bawaslu Kabupaten Boyolali selanjutnya dengan tema-tema yang lebih variatif. Sebelum ditutup, kita ucapkan salam perjuangan kita dulu.
merdeka. Oh gitu Ini ya. kan bulan Agustus, Mas. Ya, ya berarti nanti saya bisik-bisik 1, 2, 3 gitu ya. Boleh. Biar kompak. Jadi sebelum kita tutup apa ini? Dalam memperingati bulan Agustus yang penuh dengan semangat kemerdekaan ini, saya dan Pak Dodo mengucapkan merdeka. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.